Iya Bu, ditunggu hari ini Bu. Iya, ini lagi diproses Bu. Iya, ditunggu hari ini ya Bu ya. Iya, yaudah, yuk. Assalamualaikum. Kenapa sih udah bolak-balik mulu? Gue lagi nonton. Ini J, gue transfer nggak bisa-bisa. Pakai banking juga nggak bisa. Emang berapa sih yang mau transfer? 70 juta sih J. Ya iyalah, Dal. Mana bisa lo transfer segede gitu? Kan ada limitnya kali ATM sama banking. Lo gimana sih? Terus pakai apa? Ya pakai clearing lah. Oh. Apa nih? Piring kan? Tahu ada. Jadi gini, clearing adalah pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antara peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Simpelnya, clearing itu aktivitas atau proses yang berjalan sejak terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing sendiri merupakan suatu istilah perbankan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu clearing. Oke, stop dulu sampai sini. Mungkin banyak dari kita yang malah bingung, apa sih clearing itu dan gimana sih prosesnya? Oke, misalnya ya, kamu mau kirim uang ke nomor rekening teman kamu. Nah, proses awal biasanya kamu harus mengisi suatu form di bank tempat kamu nabung untuk kirim dana tersebut. Kemudian, bank akan melakukan pengecekan nih, atau semacam verifikasi apakah dana di tabungan kamu cukup atau enggak untuk melakukan transfer. Lalu nomor rekeningnya sesuai atau enggak. Intinya sih meriksa kelengkapan data kamu. Lalu, bank nerusin pengiriman transfer tersebut ke bank tujuan alias bank tempat teman kamu nabung. Tapi prosesnya nggak semudah itu, karena tiap bank punya sistem yang berbeda-beda. Proses transfer bank itu hanya bisa terjadi karena adanya sebuah sistem yang dimiliki oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, sistem yang dimaksud dalam proses tadi disebut sebagai Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia alias SKNBI. Nah, kalau penyelesaian transaksi di waktu tertentu tuh gimana ya? Gini yang dimaksud dengan waktu tertentu. Kan yang kirim uang bukan cuma kamu doang, tapi ada banyak orang. Kayak buat transaksi bisnis, perdagangan, supaya perekonomian terus berjalan. Makanya, bank sentral kita yaitu Bank Indonesia menerapkan beberapa periode waktu pengiriman. Biasanya, bank komersial mengumpulkan dulu permintaan nasabah, kemudian baru diteruskan ke Bank Indonesia dalam satu kloter agar bisa diproses bersamaan. Dengan begitu akan jadi lebih efisien kan? Misalnya, kita kirim uang jam 9 pagi, maka penyelesaian transaksi atau settlement-nya akan diproses di periode berikutnya antara jam 9 sampai jam 11. Begitu juga kalau kamu ngirim lewat dari jam 11, maka settlement-nya akan diproses di periode selanjutnya antara jam 11 sampai jam 1. Begitu seterusnya sesuai dengan periode yang sudah ditentukan Bank Indonesia. Jadi jangan heran kalau kita ngirim uang lewat dari periode yang ditentukan tadi, proses settlement-nya akan diselesaikan di periode selanjutnya atau keesokan harinya. Sampai sini paham dong ya? Terus apa bedanya sama transfer biasa? Emang sih, untuk urusan transfer, masyarakat kita pastinya lebih milih ATM atau m-banking karena lebih mudah dan fleksibel. Ngaku deh, kalian juga pasti mikirnya lebih gampang transfer pakai ATM atau m-banking kan? Nggak ada yang salah kok transfer lewat dua metode tadi. Tapi, transfer dengan ATM atau m-banking biasanya ada batas maksimal transfer dalam satu hari. Jadi, kalau kamu mau transfer dalam jumlah yang besar, salah satu pilihannya lewat transaksi clearing. Nah, udah tahu lebih banyak kan soal jenis-jenis transfer uang? Jadi, masih perlu nggak sih pusing-pusing 7 clearing?